Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulu Rabbuna azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah Jumat di hari ini, saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan iman dan takwa ini kita akan meraih kebahagiaan, tidak hanya di dunia, akan tetapi juga di akhirat kelak. Dengan ketakwaan, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mudah semua urusan kita. Dengan ketakwaan pula Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan baginya jalan keluar dari setiap permasalahan yang ia hadapi, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejenak marilah kita sama-sama berpikir. Marilah kita sama-sama merenung, memahami, dan berusaha untuk mengambil pelajaran yang berharga atau mengambil ilmu yang berharga dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, terkhusus ayat yang akan kita kaji, ayat yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari dan kita renungi bersama pada hari ini, yaitu apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 185. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pahala kalian akan disempurnakan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak.
Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza. Maka barang siapa yang Allah selamatkan, Allah jauhkan dari api neraka, dan Allah masukkan dia ke dalam surganya, maka sungguh dia adalah hamba yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah kesenangan yang menipu atau yang memperdayakan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Ali Imran ayat 185 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita 3 pesan penting yang harus kita perhatikan bersama. Pesan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya agar kita sadar diri, agar kita mengetahui hakikat diri kita, bahwasanya kita adalah manusia, kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua yang ada di sini, bahkan semua manusia yang ada di luar sana akan merasakan kenyataan pahit, akan menghadapi kematian. Kematian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri. Sekalipun kita berusaha untuk berlari darinya, maka kita tidak akan dapat menghindarinya. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kalian berada, niscaya kematian kalau sudah datang waktunya akan datang menjemput kalian, sekalipun kalian berusaha untuk bersembunyi di balik benteng yang tinggi dan kokoh. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul innal mauta alladziina tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian wahai manusia tidak senang sebenarnya untuk mati, akan tetapi kalian harus mati, karena itu sudah merupakan vonis dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kalian membencinya dan berusaha lari darinya, fa innahu mulaqikum, niscaya kematian itu akan tetap mengejar kalian. Fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian Allah katakan, dan ingat, ketika mati nanti kalian akan dikembalikan kepada Allah. Kalian akan dikembalikan kepada Zat yang Maha mengetahui yang nyata maupun yang tidak nyata, yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita maupun yang tidak bisa kita lihat. Allah tahu yang zahir dan yang batin semua. Summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nanti pada hari kiamat kelak Allah akan kasih kabar kepada kita. Allah akan berikan berita kepada kita terhadap semua perbuatan yang telah kita lakukan di dunia ketika kita hidup dulu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tak terkecuali Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, manusia terindah, manusia yang paling mulia di antara seluruh umat manusia yang ada, yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi. Beliau pun divonis mati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun beliau adalah manusia yang paling mulia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Engkau wahai Muhammad, sesungguhnya engkau itu akan mati, dan mereka itu yaitu manusia-manusia yang lainnya, yang mungkin sekarang sedang berkendara dengan motornya atau dengan mobilnya, yang mungkin sekarang sedang makan-makan bersama keluarganya, sedang liburan bersama keluarganya, mayyitun, mereka akan mati. Itu adalah vonis dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah berpikir tatkala kematian telah datang kepada kita, kemudian semua perkara telah selesai. Tidak, masih ada kehidupan baru yang akan kita jalani. Dengan berakhirnya kematian bukan berarti segala sesuatunya telah berakhir. Justru itu adalah awal mula
perjalanan kehidupan abadi kita. Allah ingatkan dalam lanjutan surat ayat tadi, wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Jangan lengah, kata Allah, semua amal perbuatan kalian akan disempurnakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu perbuatan yang baik, kalau itu amalan yang saleh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan balasan yang terbaik pula. Tapi kalau itu sebaliknya, kalau amalan yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini jemaah adalah amalan yang buruk, maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan memberikan balasan yang buruk pula. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan amalan yang baik, maka dia akan melihat balasan yang baik pula. Dan sebaliknya, barang siapa yang melakukan amalan yang buruk, maka dia akan melihat balasan yang buruk pula. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena itulah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semuanya dalam hadisnya, akthiru dzikra hadhihi ladzah. Perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian. Hadhihi ladzah itu artinya adalah pemutus segala kelezatan. Iya, memang benar, dengan datangnya kematian kepada kita, maka seluruh kelezatan dunia, lezatnya harta, lezatnya makanan, lezatnya minuman, segarnya minuman, lezatnya kita bertemu dengan orang-orang terkasih kita, dengan orang tua kita, dengan anak kita, dengan istri kita. Begitu kematian datang, mau tidak mau kita harus merelakan semua kenikmatan-kenikmatan itu untuk kita tinggalkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengingat kematian telah diperintahkan oleh Nabi yang mulia SAW. Bahkan hendaknya kita sering untuk mengingat kematian, karena ternyata di balik mengingat kematian itu memiliki manfaat yang sangat banyak. Dahulu Nabi yang mulia SAW pernah mengantarkan jenazah bersama para sahabatnya ke kuburan, ke pemakaman. Setelah sampai dan selesai prosesi pemakaman, kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ikhwani, limithli hadza fa'idtu." Beliau menangis hingga air mata beliau membasahi tanah kuburan. Kemudian beliau berwasiat kepada para sahabatnya, "Wahai saudara-saudaraku, wahai para sahabatku, termasuk kita," juga dibicarai oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Untuk hal semacam inilah, untuk kematian inilah, persiapkan baik-baik diri kalian. Mengapa kita harus mempersiapkan diri kita sebelum ajal datang menjemput kita? Karena Allah katakan bahwasanya hari pembalasan itu ada setelah kematian. Nanti akan ada hari perhitungan, akan ada audit. Semua amalan kita masing-masing akan diaudit dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dahulu pernah dikatakan oleh salah seorang ulama, man zakaral maut, barang siapa yang selalu ingat dengan kematian, ukrima bi thalathati asya, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 3 perkara. Kalau kita menjadi orang yang selalu ingat mati, yang pertama, ta'jilut taubah. Ketika seseorang menjadikan kematian itu selalu ada di pelupuk matanya, dia tidak lalai, dia pasti akan mati. Cepat atau lambat dia akan menyusul saudara-saudaranya yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan memuliakan dia dengan yang pertama, ta'jilut taubah. Dia akan selalu mensegerakan taubat tatkala dia sadar kalau dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia tidak menunda, segera dia memperbaiki dirinya dan dia segera bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa qana'atul qalb. Orang yang selalu ingat mati, maka hatinya akan selalu memiliki sifat qana'ah. Qana'ah itu jemaah,
senantiasa merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan kepada dia. Dia tidak pernah hasad, dia tidak pernah iri kepada nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya, karena Allah tidak akan pernah berlaku zalim. Allah akan selalu berlaku adil, dan dengan demikian hati kita akan menjadi lapang dan tenang. Semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan selalu berusaha mensyukurinya. Dan kalau ada sesuatu yang pahit yang kita rasakan dari takdir Allah Subhanahu wa taala, maka kita berusaha untuk selalu bersabar. Kemudian yang ketiga, wa nasyatul ibadah. Orang yang selalu ingat mati, maka dia akan selalu rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah, berapa lama sih Allah Subhanahu wa taala kasih umur kita di dunia ini? Tidak lama, jemaah. 60 tahun, 70 tahun, itu adalah batas terakhir usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, wa qalilun man yajuzu dzalik. Memang ada yang lebih dari 70 tahun, tapi itu sedikit. Umumnya 60 sampai 70 tahun. Nabi kita yang mulia sallallahu, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, mereka semuanya meninggal pada usia 63 tahun. Maka silahkan kita berpikir masing-masing, berapa usia kita sekarang, jemaah? Mungkin di antara kita yang sudah berusia 50 tahun, kalau Allah takdirkan 60 tahun dia meninggal dunia, tersisa 10 tahun lagi, jemaah, dan itu tidak lama. Hanya 10 tahun itu yang tersisa, dan hendaknya kita berusaha untuk memaksimalkan 10 tahun itu untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fokus terhadap perintahnya, patuh dan taat pada perintahnya, demikian pula dengan perintah Rasulnya, dan menjauhi semua perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan begitu kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang diselamatkan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, waman nasyal maut, barang siapa yang lupa dengan kematian, maka dia akan dihinakan oleh Allah dengan 3 perkara. Yang pertama, taswifut taubah. Dia akan selalu menunda-nunda taubat. Nanti aku akan bertobat kepada Allah. Sampai kapan? Menunggu sampai nyawa sudah di tenggorokan. Itu adalah batas finish seseorang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Allah akan terima taubat hambanya selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Dan siapa yang tahu kalau nyawa kita akan sampai di tenggorokan 10 tahun lagi? Tidak ada yang tahu, jemaah. Kematian adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya seseorang itu sehat walafiat, dia merasa masih hidup mungkin 15 tahun lagi. Ternyata hari esok dia sudah tidak bernyawa lagi. Untuk mati tidak harus sakit, jemaah. Untuk mati tidak harus tua terlebih dahulu. Semua akan mati. Tidak peduli apakah dia orang yang kaya atau miskin, apakah dia orang konglomerat, ataukah dia seorang pejabat atau rakyat biasa, maka semuanya akan mendapati kematian tersebut. Yang kedua, seseorang yang enggan untuk ingat mati, maka dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan yang tidak memiliki sifat qanaah. Dia selalu merasa kurang terus terhadap apa yang Allah berikan, tidak pernah mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada dia. Dan yang ketiga, wattakasul fil ibadah. Dia malas-malasan beribadah kepada Allah, malas mendatangi rumah Allah, malas melaksanakan salat fardhu, salat wajib yang 5 waktu, malas untuk melaksanakan puasa Ramadan, padahal itu adalah kewajiban yang telah membebankan kepada dirinya. Maka jemaah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita merasa malas untuk beribadah kepada Allah, maka ingatlah kematian, karena itu akan menjadikan sebab kita untuk kembali bersemangat beribadah kepada Allah. Datangilah kuburan terdekat, lihatlah kepada saudara-saudara kita yang telah pergi ke Balikpapan, mereka tidak akan kembali lagi. Jangan sampai terjadi pada diri kita tatkala kita sudah berada di alam baka, kita sudah ada di alam kubur, kemudian kita tidak dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbirji'uni. Itu yang disebutkan dalam Al-Qur'an kepada orang-orang kafir. Ya Allah, tolong kembalikan aku ke dunia. Ngapain? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Aku ingin beramal soleh, ya Allah. Dia lupa, dia lalai. 60 tahun Allah berikan kepada dia umur, tapi dia tidak pernah mau mengambil perhatian
dari Al-Quran dan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sering dia mendengar nasihat, tapi nasihat itu tidak pernah dia indahkan. Begitu dia tahu hakikat yang sebenarnya tatkala kematian sudah datang, jatah azab akan Allah berikan kepada dia. Lihat Fir'aun dan keluarganya. An-nar yu'raduna 'alaiha bukratan wa 'ashiyya. Neraka ditampakkan setiap pagi dan petang kepada Fir'aun dan keluarganya. Belum sampai pada alam akhirat jamaah. Hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perbanyak mengingat kematian, dan dengan mengingat kematian itu juga akan membuat kita khusyuk di dalam beribadah kepada Allah, akan membuat kita lebih berhati-hati lagi dalam bersikap dan berucap, dan akan menjadikan kita untuk senantiasa introspeksi diri. Kita sibuk terhadap diri kita, sibuk kepada aib yang ada dalam diri kita, kemudian aib itu kita pangkas satu demi satu sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang spesial. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tatkala kita sibukkan diri kita untuk beramal soleh dalam kehidupan di dunia ini, kita jaga dan kita rawat betul keimanan kita, kita tidak pernah meninggalkan agama ini, kita tidak murtad, dan kita rawat keimanan kita, dan kita sibuk dengan beramal soleh, maka sejatinya kita adalah orang-orang yang beruntung. Dengan iman dan amal soleh ini, kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang akan dimasukkan ke dalam surganya. Itulah bekal kita. Allah Subhanahu wa taala dalam lanjutan surat Al-Imran ayat 185 tadi Allah katakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Kesuksesan yang sesungguhnya bukanlah dengan tingginya pangkat atau jabatan kita. Kesuksesan yang sesungguhnya bukan dengan semakin banyaknya harta kita, bukan. Kesuksesan yang sesungguhnya adalah tatkala kita diselamatkan dari neraka Allah dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesuksesan yang sejati. Itulah yang seharusnya menjadi harapan kita, menjadi cita-cita kita, karena itu adalah keberuntungan yang hakiki, kesuksesan yang abadi, puncak harapan sejati. Itu yang harus kita kejar, itu yang harus selalu kita usahakan. Kalaulah kita semangat dalam bekerja, on time, sesuai dengan waktu yang disepakati, bahkan kita berangkat lebih awal agar tidak sampai telat masuk kantor, maka jemaah, untuk sesuatu yang sesaat saja kita demikian seriusnya, maka bagaimana untuk akhirat yang kekalan abadi? Untuk waktu 70 tahun saja, atau 60 tahun saja, atau katakanlah sejak usia 20 tahun sampai 60 tahun kita bekerja. Hanya berapa tahun jemaah? 40 tahun. Kita fokus dengan pekerjaan kita. Kenapa? Karena kita butuh uang untuk hidup, untuk menghidupi diri kita, istri kita, anak-anak kita. Tapi jangan lupa, itu hanya sebentar saja. Jangan sampai kita lupa dengan akhirat kita, karena itu yang abadi, kekal selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di akhir ayat Allah ingatkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali hanya tipuan semata, kecuali kesenangan yang memperdayakan. Maka ingat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai terpukau dengan keberlambatan dunia. Jangan sampai kita menjadi hamba-hamba syaitan atau hamba-hambanya dunia. Umur kita habiskan untuk mengais dunia dan kita lupakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lupakan akhirat kita, padahal surga itu adalah kenikmatan yang tiada tara yang Allah siapkan kepada khusus kepada hamba-hambanya yang beriman kepadanya dan bertakwa kepadanya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam perjalanan kita di dunia ini untuk beramal soleh, ingat
kita punya musuh bebuyutan yang harus benar-benar kita jadikan musuh, tidak boleh dijadikan sebagai teman. Siapa itu? Syaitan, baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin. Maka hati-hati. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Mereka itu iblis dan bala tentaranya, para syaitan, mengajak bala tentaranya, mengajak manusia-manusia untuk mengikuti jalan mereka agar bisa sama-sama masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah yang dapat kita sampaikan dalam khutbah Jumat kali ini. Semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi dan juga bagi para jamaah sekalian. Hari ini adalah hari Jumat, harinya bersolawat kepada Nabi kita yang mulia SAW. Maka perbanyaklah untuk bersolawat kepada Nabi kita yang mulia SAW. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma adkhilna al-jannata ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu akbar.